Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita web drama Korea yang berjudul My 20th 20 tahun 2023. Drama fantasi pendek ini berjumlah 12 episode yang tiap episodenya berdurasi kurang dari 20 menit. Bercerita tentang Sowon, seorang wanita yang lahir di tahun 1981. Seharusnya saat ini ia berusia 40 tahunan, tetapi ia dikutuk menjadi manusia berumur 20 tahun selamanya oleh seorang penyihir. Lalu, setelah menjalani kehidupan sebagai wanita berusia 20 tahun selama lebih dari 20 tahun, Sowon melihat kembali si penyihir melalui sebuah foto. Merasa ini adalah kesempatan untuk memecahkan kutukan mengembalikan kehidupannya menjadi normal, Sowon yang sudah muak berusia 20 tahun lalu bertekad untuk mencari si penyihir. Tetapi, sebenarnya mengapa Sowon bisa sampai dikutuk dan bagaimana kehidupan Sowon selama 20 tahun terakhir ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Drama dibuka dengan diperlihatkannya dua orang remaja laki-laki di bawah umur yang sedang duduk mengobrol di depan sebuah minimarket. Karena waktu sudah larut malam, pemilik toko menyarankan keduanya untuk pulang. Namun, keduanya tidak terima dan hampir memicu keributan. Lalu kemudian, datanglah seorang wanita bernama Sowon yang membantu si pemilik toko mengusir kedua remaja tersebut. Bagi sebagian orang, 20 tahun adalah usia di mana mereka akan memulai babak baru hidup dan menuju kedewasaan. Tetapi, bagi Sowon, terjebak di usia 20 tahun selama puluhan tahun adalah kutukan memuakkan. Lalu, scene mundur ke bulan Desember di tahun 1999, di mana Sowon dan temannya Minji akan pergi merayakan tahun baru sekaligus merayakan usia mereka yang menginjak 20 tahun. Ketika itu, seorang wanita menghampiri Sowon dan menawarkan permen karet seharga 1.000 won kepadanya. Namun, Sowon menolak. Wanita yang ternyata seorang penyihir itu marah lalu mengutuk Sowon dengan membuatnya tidak bisa bertambah tua dan selalu berusia 20 tahun. Sowon tidak menyadari itu dan terus melanjutkan hidupnya. Ia juga bisa bertemu dan merasakan cinta pertama dengan pria bernama Yongsok dan berharap akan merasa sebahagia ini selamanya. Sampai setahun kemudian, tepat di malam pergantian tahun 2000, Sowon yang sedang berada di rumah Yongsok membuat permohonan baginya dan Yongsok agar mereka tetap saling mencintai di tahun depan. Awalnya, semua baik-baik saja. Begitu waktu berganti ke tanggal 1 Januari, Yongsok tiba-tiba saja tidak mengenalinya. Bukan hanya Yongsok, tetapi Minji dan satu orang lain yang seharusnya mengenal Sowon juga mendadak melupakannya. Mau bagaimanapun Sowon menjelaskan tentang dirinya di hadapan polisi dan semua orang, tidak ada yang mempercayainya. Bahkan, keanehan berlanjut saat polisi memintanya menunjukkan kartu identitas. Tahun kelahiran Sowon yang seharusnya tahun 1981 tiba-tiba berubah menjadi 1982. Tidak berhenti sampai di situ, Sowon juga menghilang dari foto keluarganya. Jadi, kini ia telah terhapus dari ingatan semua orang yang dikenalnya. Namun, hidup harus terus berjalan, dan Sowon suka tidak suka harus menerima takdirnya. Suatu hari, Sowon melihat kembali sosok penyihir yang mengutuknya di sebuah foto promosi sebuah resort. Selama 20 tahun ini, Sowon terus mencari keberadaan si penyihir, namun usahanya nihil. Jadi, ia merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemukan si penyihir dan memecahkan kutukannya. Maka, pergilah Sowon ke resort di mana si penyihir terlihat. Di sana, ia terkejut karena melihat seorang staf yang sangat mirip dengan Yongsok. Awalnya, Sowon mengira staf tersebut anak Yongsok, tetapi ternyata mereka beda marga. Sowon kemudian memutuskan selagi ia berusaha mencari si penyihir, ia akan bekerja di resort. Kebetulan, saat itu resort sedang membuka lowongan magang dan Sowon mengikuti seleksinya. Namun, saat diwawancarai, Sowon tidak bisa menjawab pertanyaan dan sama sekali tidak mengerti tentang istilah-istilah yang digunakan di masa sekarang. Karena itu, Sowon diminta untuk keluar dari ruangan.
그만 나가보세요. Namun sebelum itu, tiba-tiba saja Sowon menari menggunakan lagu jadul di depan para pewawancara. 어디 한번 해봐요. 됐어요. 나가보세요. Ketika dirinya hampir putus asa karena menduga akan gagal, tanpa diduga Sowon diterima sebagai peserta magang di resort. Di tempat barunya, Sowon berkenalan dengan staf lain bernama Jo Sang-wook dan staf yang mirip dengan cinta pertamanya bernama Min Kang-hyun. Sang-wook cukup bersahabat dengan Sowon, sedangkan Kang-hyun cenderung ketus dan cuek. 닮아줘. 너무 닮았잖아. Selain itu, Sowon juga berkenalan dengan teman-teman dalam tanda kutip seumuran sesama anak magang bernama Han Shi-yoon dan Yeonju. Para anggota termuda itu kemudian memutuskan untuk mendekatkan diri sambil minum-minum di sebuah bar. Di bar, mereka bertemu dengan Kang Hyun dan Sang-wook. Melihat mereka bertiga, Sang-wook awalnya ingin bergabung, tetapi Kang Hyun menahannya. Yeonju lalu bercerita bahwa ada rumor yang mengatakan kalau Kang Hyun dan Sang-wook berpacaran, sehingga Sowon merasa mulai mengerti sikap ketus dan dingin Kang Hyun kepadanya, mungkin karena Kang Hyun tidak menganggap dirinya sebagai wanita seperti pria lain melihat wanita pada umumnya. Malam itu, Sowon sangat mabuk sampai-sampai ia berhalusinasi melihat orang lain sebagai Yongsok dan memeluknya. Ia lalu kehilangan kesadaran. 영석. Keesokan paginya, Sowon terbangun di sebuah kamar yang ternyata ia berada di tempat tinggal Kang Hyun dan Sang-wook. Orang yang semalam dipeluknya adalah Kang Hyun, tetapi karena tangannya cedera, yang menggendong Sowon adalah Sang-wook. Setelah mengingat kejadian semalam di mana Sowon muntah di baju Sang-wook, Sowon menjadi panik dan langsung minta maaf. Sowon juga mengatakan ia tidak bermaksud mengganggu Kang Hyun dan Sang-wook di sarang cinta mereka dan mengungkapkan kalau ia mendukung cinta mereka berdua. Setelah mengatakan itu, Sowon langsung kabur dari sana. Selepas kepergian Sowon, Kang Hyun yang kesal dengan rumor tak berdasar mengenai dirinya dan Sang-wook menyarankan agar mereka berpura-pura saling tidak mengenal saja. Namun ditolak oleh Sang-wook karena ia merasa sikap dingin Kang Hyun terhadap wanitalah penyebab munculnya rumor tersebut. Sementara itu, Sowon yang kini merasakan kembali kehidupan yang menyenangkan mulai merasa takut. Sowon khawatir tentang bila tiba waktunya saat orang-orang kembali melupakannya. Karena ia masih memiliki kutukan ini, di mana seluruh dunia akan melupakannya begitu ia memasuki usia 21 tahun. Karena ingatan beserta jejak yang ditinggalkannya akan menghilang dan dilupakan oleh semua orang tiap tanggal 1 Januari, Sowon selalu menuliskan pengalaman dan perasaannya ke dalam sebuah jurnal. Bila isi jurnal tersebut hanya diketahui olehnya, maka secuil jejak tersebut tidak akan ikut menghilang. Sowon berharap suatu hari nanti ketika kutukannya sudah terangkat, ia bisa membagikan cerita yang ditulisnya kepada dunia. Suatu hari, Sowon melihat seorang wanita dan salah mengiranya sebagai si penyihir. 뭐예요? Kang 안 Hyun yang 다쳤냐? saat itu sedang bersamanya tiba-tiba Wah, menyinggung soal 많으셨는지 penyihir. 어떻게 알았어? Sowon terkejut karena Kang Hyun mengetahui tentang si penyihir. Namun ternyata, Sowon sendirilah yang mengoceh mengenai si penyihir saat dirinya sedang mabuk. Si penyihir yang sedang dicari-cari ini mendatangi Minji yang sedang kesal dan kecewa karena untuk yang kesekian kalinya ia gagal naik jabatan. Penyihir tersebut lalu menjual permen karet kepada Jika Minji Anda dan sajiman, berjanji akan membantunya bila Minji membeli permen karetnya. Entah karena kasihan atau percaya dengan ucapan si penyihir, Minji membeli permen karet si penyihir. Dan tiba-tiba, kebetulan yang mustahil terjadi. Karyawan resort yang seharusnya naik jabatan ditemukan tewas setelah menghilang tanpa kabar. Dan kini, Minji lah yang akan menggantikannya naik jabatan. Akan tetapi, bukannya senang, Minji terlihat gelisah dan merasa bersalah. Ia masih bingung apakah semua ini terjadi karena dirinya. 설마 이게 나 때문이라고? Hingga suatu ketika, Sowon melihat Minji memiliki permen karet yang dijual oleh si penyihir dan menanyakan keberadaan si penyihir. 그 여자 지금 어딨어? 맞아 지금 어딨냐고! 너 미쳤어?
Minji merasa bersalah dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetapi perusahaan bersedia memberinya waktu untuk beristirahat dan akan menunggunya sampai ia siap kembali bekerja. Mengetahui sahabatnya yang pasti sedang merasa tertekan, Sowon menghampiri Minji di tempat yang biasa dikunjunginya saat sedang bersedih. Di sana, Sowon menceritakan tentang dirinya dan persahabatan mereka berdua. Selama ini, meski Minji tidak mengingatnya, Sowon selalu setia berada di sekitarnya untuk menjaga dan mengawasi Minji. Walaupun awalnya kebingungan dan tidak percaya, Minji bersedia menerima penjelasan Sowon. Sowon juga menenangkan Minji dengan mengatakan bahwa yang telah terjadi bukanlah salah Minji. 보고 싶었어, 미친년아. Sementara itu, Sang-wook semakin aktif mendekati Sowon. Melihat Sang-wook dan Sowon yang semakin akrab membuat Kang Hyun merasa panas. Namun, Kang Hyun sendiri bingung mengapa ia merasa marah melihat kedekatan antara Sowon 내가 dan 왜 Sang-wook. 화내고 있지? 둘이 잘 되면 축하해야 되는 거 아닌가? Kang Hyun bahkan kesal saat Sowon memanggil Sang-wook dengan sebutan Oppa, sedangkan Sowon Ya, tidak melakukan hal yang 나도 sama 너보다 나이 kepadanya. 많은데 왜 상욱이 형은 오빠고 나는 민강현이야? Penyihir itu muncul kembali di hadapan Minji, dan dengan panik serta ketakutan, Minji menelepon Sowon. Sowon langsung mendatangi Minji dan mengejar si penyihir, namun ia berakhir terjebak di dalam gudang. Untung saja Kang Hyun yang sempat berpapasan dengan Sowon menyadari ponselnya jatuh dan mengejar Sowon. Karena dengan begitu, Kang Hyun berhasil menyelamatkan Sowon yang hampir mati kedinginan di dalam gudang. Kang Hyun mengantar Sowon pulang dan menemaninya semalaman. Karena terharu dengan apa yang dilakukan oleh Kang Hyun untuknya, entah secara sadar atau tidak, Sowon lalu mencium Kang Hyun. Hal itu kemudian membuat keduanya canggung saat bertemu di kantor. Kang Hyun ingin memastikan kejadian ciuman itu, namun Sowon malah berpura-pura tidak ingat dan membuat Kang Hyun terlihat kecewa. 그 어제 일은 어떤 거? 정말 기억 안 나? 됐다. Sowon tidak menduga bahwa ia bisa kembali merasakan perasaan mendebarkan seperti ini lagi. Setelah mendapatkan kutukan, ia selalu kembali menemui Yongsok dan membuatnya jatuh cinta lagi pada Sowon. Namun, karena semua orang akan melupakannya tiap tahun baru, perjalanan cintanya juga memiliki jangka waktu. Akibatnya, Sowon menjadi takut tiap kali mulai jatuh cinta dan menjalin hubungan karena ia tahu semuanya akan segera berakhir. Suatu ketika, Sowon berpapasan dengan Kang Hyun. Tetapi kali ini Kang Hyun kembali menjadi dirinya yang cuek dan tidak mau menyapa Sowon. Lalu tiba-tiba muncul seorang gadis yang memanggil Kang Hyun dan berlari memeluknya. 보고 싶었어. Gadis itu bernama Bae Nuri, seorang penulis yang juga mantan pacar Kang Hyun. Kang Hyun terlihat kesal dan tidak nyaman dengan kehadiran Bae Nuri. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka berakhir tidak secara baik-baik. Kemunculan Nuri membuat Kang Hyun galau seharian. Sowon yang melihatnya mencoba menghibur Kang Hyun dengan memberinya roti dan susu. Sowon bahkan sampai mengikuti Kang Hyun pulang karena khawatir melihatnya yang seharian sangat lesu. Dari Sang-wook, Sowon mengetahui kisah asmara Kang Hyun dan Nuri. Sang-wook menceritakan bahwa hubungan keduanya putus nyambung. Tiap 6 bulan setelah putus, Nuri akan kembali datang menemui Kang Hyun sehingga menurut Sang-wook, hal tersebut sudah terasa seperti rutinitas. Meski sudah berkali-kali putus, menurut Sang-wook, karena Kang Hyun sangat menyukai Nuri, berapa kali pun Nuri pergi lalu kembali, Kang Hyun akan menerimanya kembali. Di momen ini, terungkap bahwa Sang-wook ternyata sudah mengetahui kejadian ciuman antara Sowon dan Kang Hyun, saat ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Sowon dan Minji. Karena itu, Sang-wook sudah menerima apabila Sowon tidak mampu membalas perasaannya, asalkan Sang-wook bisa tetap berada di sisi Sowon. Namun, kembalinya Nuri kali ini sepertinya akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kang Hyun kelihatan sudah muak dengan sikap egois Nuri dan kebiasaannya yang hanya datang saat butuh, lalu pergi dengan meninggalkan luka di hati Kang Hyun. Apalagi dengan keberadaan Sowon yang disadari oleh Sang-wook bahwa sepertinya Kang Hyun juga mulai menyukai Sowon. Kedatangan Nuri memunculkan kembali memori menyakitkan yang harus dilalui Kang Hyun selama menjalin hubungan dengannya.
Masa di mana Kang Hyun menemani Nuri ketika Nuri baru mulai merintis karir sebagai penulis, hingga keputusan untuk putus secara sepihak saat karir Nuri mulai menanjak dan bosan berhubungan dengan Kang Hyun. 그렇게 우린 아무것도 해결하지 못한 채 헤어져야만 했다. Semua tahapan hubungan mereka selalu berakhir pada kembalinya Nuri ketika dirinya mengalami kebuntuan menulis dan membutuhkan kehadiran Kang Hyun sebagai inspirasinya. Semua proses itu selalu terjadi berulang hingga membuat Kang Hyun muak dengan keegoisan Nuri. 만나고 헤어지고 또 그렇게 다시 만나고 헤어지고. Kang Hyun sendiri sudah menolak Nuri dengan mengatakan bahwa ia telah menyukai orang lain, tetapi Nuri tidak mempercayainya. Sialnya, saat Kang Hyun sudah memutuskan untuk menjauh dan melupakan Nuri agar bisa menata hidupnya kembali, Nuri malah didapuk sebagai kontributor untuk membantu acara di resort mereka. Dan yang merasa kesal dengan situasi ini bukan hanya Kang Hyun. Sowon juga ikut kesal karena merasa kasihan kepada Kang Hyun yang masih harus merasakan derita dikejar-kejar oleh mantan yang egois. Sementara itu, waktu terus berlalu dengan cepat dan akhir tahun semakin dekat. Namun, misi pencarian penyihir belum juga mengalami kemajuan. Hal ini tentu saja membuat Sowon gelisah dan khawatir dengan nasibnya. Bila dalam kesempatan ini ia tetap tidak bisa bertemu dengan si penyihir, maka ia harus melalui 1 tahun lagi dengan melihat orang-orang melupakan segala hal tentangnya. 마녀를 찾으면 뭐가 달라져? 좋은 친구가 될 수 있지 않을까? Kali ini, si penyihir menemui Yeonju dan seperti yang dilakukannya kepada Sowon dan Minji, ia berusaha merayu Yeonju yang sedang dalam dilema untuk memberi permen karetnya dengan imbalan bantuan untuk memecahkan masalah hidup Yeonju. Yeonju mengabaikan si penyihir lalu pergi begitu saja. Si penyihir yang kelihatannya tersinggung mencoba memantrai Yeonju tetapi gagal karena ia tiba-tiba lupa dengan mantranya. Sowon menceritakan tentang kutukannya dan tujuannya datang ke resort kepada Sang-wook. Meski menanggapi cerita Sowon sambil setengah bercanda, Sang-wook serius berkata pada Sowon bahwa bagaimanapun penampilan Sowon, Sang-wook akan selalu berada di sampingnya. Keesokan harinya, Sowon, Minji, Kang Hyun, dan Nuri terapat dengan suasana yang tidak enak. Melihat itu, Minji mengajak mereka semua untuk makan malam tim agar suasananya membaik. Akan tetapi, saat makan malam, situasi malah semakin memburuk ketika Nuri bercerita bahwa novelnya adalah buah dari pengalaman dan perasaannya. 연애하면서 느꼈던 감정들. Kang Hyun memutuskan untuk pergi dari sana dan tak lama setelahnya, 강현 씨 왜 벌써 가? 집에 일이 좀 생겼어요. Sowon yang juga muak dengan omongan Nuri malah bertengkar dengannya. Kang Hyun dan Sang-wook dipanggil untuk membantu. Akhirnya, Sowon pulang bersama Sang-wook sementara Kang Hyun mengurus Nuri. Sebelum 내가 Sowon 알아서 할 pergi, 테니까 Kang Hyun 그만하라고. sempat Ya, mengatakan Kang pada Sowon untuk mengkhawatirkan diri sendiri saja daripada mengkhawatirkan Kang 내 Hyun. 걱정할 시간에 네 인생이나 걱정해. Sang-wook mengobati luka di wajah Sowon, dan Sowon mengaku saat ada seseorang yang mengobati lukanya seperti ini, Sowon merasa seperti 지금도 dicintai. 그래요? Sang-wook hampir saja mencium Sowon, tetapi tiba-tiba Yeonju datang. Di kamar, Yeonju bercerita kepada Sowon tentang pertemuannya dengan si penyihir. 그래서 난 손님인가 했지. 뭐? 그래서? Saat itu, Shiyun menelpon Yeonju dan mereka berdua langsung menemui Shiyun. Si penyihir mulai menampakkan diri kepada orang-orang selain Sowon, dan kali ini giliran Shiyun. Shiyun mengaku membeli permen karet dari seorang wanita, namun wanita tersebut tiba-tiba saja berubah aneh, seperti hilang ingatan dan membuat Shiyun pingsan saat Shiyun akan membayar permen karetnya. Merasa si penyihir belum pergi terlalu jauh, 누굴? 아직 멀리 가지 않았을 거야. Sowon mengejarnya dan menemukannya di sebuah bangku taman. Namun, si penyihir terlihat tidak mengenali Sowon dan Sowon murka karena mengira si penyihir hanya berpura-pura. Aksi Sowon dipergoki oleh Kang Hyun dan akhirnya mereka berdua membawa si penyihir ke rumah sakit. Dokter memberitahu mereka bahwa si penyihir terkena Alzheimer yang sudah sangat parah, jadi ada kemungkinan dia sudah kehilangan sebagian besar ingatannya. Sowon yang masih tidak percaya terus menuntut si penyihir untuk bertanggung jawab karena telah menghancurkan hidupnya selama 20 tahun. Kang Hyun mencoba menghentikan Sowon karena si penyihir diminta untuk melakukan tes urin. Saat perawat meninggalkannya, si penyihir malah bertingkah seperti wanita gila, kemudian kabur dari rumah sakit.
Menyadari si penyihir kabur, Sowon menjadi putus asa dan sudah pasrah apabila ia harus melewati tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hidup hanya untuk kemudian dilupakan. Namun, Kang Hyun berusaha meyakinkannya bahwa Sowon pasti akan bertemu si penyihir lagi. Sementara itu, untuk event yang diadakan oleh resort, Minji menyetujui ide Nuri untuk membawa kembali nuansa tahun 2000-an melalui sebuah konsep, di mana Sowon dipaksa untuk tampil menari menggunakan kostum seksi dengan gaya khas era milenium. Untungnya, Sowon tidak harus melakukan semuanya sendirian, karena Kang Hyun dan Sang-wook juga ikut menemani Sowon menari. Sepertinya ini adalah cara Nuri membalas pengakuan dan perlakuan Kang Hyun di malam ia bertengkar dengan Sowon. Malam itu, Kang Hyun mengakui bahwa ia menyukai Sowon dan tidak mau menerima Nuri kembali. Kang Hyun juga mengusir Nuri dari hidupnya. 제발 내 인생에서 사라져주라. Saat sedang melakukan pertunjukan, Sowon melihat Yongsok yang kini sudah bertambah tua di antara penonton. Yongsok tidak mengenali Sowon dan ia sudah memiliki istri dan seorang anak. Bertemu kembali dengan Yongsok makin membuat Sowon teringat betapa ia telah kehilangan 20 tahun masa yang sangat berarti dalam hidupnya. Kang Hyun berusaha menghibur Sowon. Sang-wook yang saat itu berada di sana hanya bisa mengawasi mereka berdua dari jauh dengan tatapan sedih. Kang Hyun lalu menanyakan siapa pria yang ditemui Sowon dan Sowon menjawab bahwa dia adalah cinta pertamanya. Ketika Kang Hyun mengkritik selera Sowon langsung mengingatkan kembali pertemuan pertama antara dirinya dan Kang Hyun. Ia menjelaskan bahwa saat pertama kali Sowon melihat Kang Hyun, ia sangat terkejut karena Kang Hyun sangat mirip dengan Yongsok 20 tahun yang lalu. Kemudian, Yeonjun menelepon Sowon untuk mengabari bahwa kamar Sowon telah dirampok. Sowon bergegas pulang dan menemukan bahwa jurnalnya lah yang telah menghilang. Pelakunya tentu saja si penyihir yang entah pura-pura Alzheimer atau memang sedang dalam kondisi mengingat. Sekilas diperlihatkan ketika si penyihir mengingat tentang masa lalu yang membuatnya menjadi seperti ini. Ia dahulu hidup bersama ibu tirinya. Kemudian setelah sang ibu tiri melahirkan seorang anak, hidupnya berubah menjadi neraka. Karena tidak ingin menderita sendirian, ia mulai mengutuki orang lain dan kini semua kutukan itu berbalik padanya. Satu persatu ingatannya menghilang. Sowon meminta si penyihir untuk mengangkat kutukan darinya, namun si penyihir bilang kalau ia hanya pernah mengutuk tetapi belum pernah mencabut kutukan. Si penyihir juga tidak bisa memastikan bila kutukan Sowon terangkat, apakah Sowon akan tetap berusia 20 tahun atau langsung berubah menjadi 40 tahun. Bila yang terjadi adalah kemungkinan kedua, si penyihir bertanya pada Sowon apakah ia yakin Kang Hyun mau menerimanya. Tanpa disadari, percakapan itu juga didengar oleh Kang Hyun yang berada di luar kamar. Tekad Sowon sudah bulat, apapun yang terjadi nanti, daripada hidup abadi sebagai gadis berusia 20 tahun tetapi setiap tahun dilupakan, lebih baik ia kembali ke usia sebenarnya. Setelah mendengar ucapan Sowon, Kang Hyun pergi dan bertemu dengan Nuri yang ternyata telah menunggunya. Sekarang, giliran Kang Hyun yang harus melepaskan kutukannya. Bagi Kang Hyun, Nuri adalah kutukannya. Karena seberapa kalipun hatinya disakiti, selama ini Kang Hyun tidak bisa melepaskan Nuri. Begitupun sebaliknya. Setelah bertemu Sowon, dan melihatnya berusaha menemukan cara untuk melepaskan kutukannya sendiri dan siap menerima apapun hasilnya, sekecil apapun harapannya, Kang Hyun juga ingin hidup bebas dari kutukannya. Maka, Kang Hyun meminta Nuri untuk melepaskannya dan memulai hidup baru tanpanya. Sowon menyerahkan surat pengunduran diri kepada Minji. 저주는 다 해결된 거야 그럼? 나 41가 될 수도 있대. 뭐? Sebelum berpisah, Sowon memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini dihindarinya. Karena pada tahun ini ia diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang baik, ia ingin berkumpul bersama mereka untuk terakhir kali dan membuat kenangan berharga. Kang Hyun menyadari kegundahan hati Sowon, menenangkannya dan berkata kalau ia pasti akan merindukan Sowon. Kang Hyun juga mengungkapkan bahwa ia akan menerima bagaimanapun penampilan Sowon nantinya dan meminta Sowon untuk kembali. 진짜 어떤 모습이어도 반겨줄 수 있어? 지금처럼. Maka, menjelang pergantian tahun, Sowon melakukan ritual pengangkatan kutukan bersama si penyihir. Selama prosesnya, Sowon mengingat momen-momen indahnya bersama Kang Hyun juga Yongsok.
Singkatnya, ritual berhasil dan Sowon tetap memiliki penampilan gadis berusia 20-an. Tetapi kali ini usianya juga akan bertambah. Setelah kutukannya berhasil diangkat, Sowon tidak langsung mengabari teman-temannya. Sowon menghilang dan menjadi seorang penulis yang berhasil menerbitkan novel pertama yang menceritakan tentang pengalamannya berusia 20 tahun selama 20 tahun. Sampai akhirnya Sowon dan Kang Hyun bertemu kembali dan kini mereka bisa menjalin hubungan normal. Sekarang, Sowon tidak perlu lagi takut jatuh cinta, karena mulai sekarang cintanya tidak akan memiliki masa kadaluarsa. Dan yang paling terpenting, Sowon tidak lagi harus merasakan sakitnya dan kesepiannya dilupakan oleh orang-orang yang berarti baginya. Happy ending deh! Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!